Gimana caranya tahu luka di dalam bawah sadar kita? Ini pertanyaan yang sangat bagus banget, Kak. Uh, Mungkin teman-teman juga punya pertanyaan yang sama tapi belum ditanyain ya. Jadi cara paling sederhana adalah coba diingat lagi aja kejadiannya. Misalnya ada yang meninggal, anggota keluarga yang tersayang. Ketika diingat, tiba-tiba langsung sedih, melo gitu ya. Atau masih ada rasa nggak enaknya. Berarti itu ada beban emosi di dalam bawah sadar kita. Misalnya kita ingat waktu dulu kecil kita dibully gitu ya. Terus selesai langsung sakit gitu ya. Atau misalkan kita mengingat kekecewaan nih, pengkhianatan yang pernah dilakukan kepada kita, terus kita langsung sedih banget. Atau misalkan kita pernah ngalamin kesendirian di masa lalu, pas kita ingat, aduh dulu sendirian sedih banget misalkan. Atau jangan-jangan sekarang pun kita lagi ngerasain banyak emosi-emosi yang berkeliaran di dalam kehidupan kita. Nah itu biasanya ada beban emosi bawah sadarnya. Nah kalau dibuang, hidup kita akan lebih ringan, lebih happy, lebih asik gitu ya. Jadi benar-benar tenang. Nggak perlu dipositif-positifin pun kita udah positif sendirinya. Nah jadi kurang lebih seperti itu. Paling gampang adalah diakses aja emosinya. Coba diingat lagi kejadiannya, peristiwa-peristiwa yang nggak enak. Ya, terus kalau indikator yang lainnya, misalnya sering bermimpi, mimpi buruk yang berulang itu terus lagi. Nah, itu indikator kita punya beban bawah sadar. Terus juga sesuatu yang disebut sama orang karakternya kita. Misalnya, oh dia karakternya ya suka nolongin orang, misalnya. Nolongin orang itu karakternya dia. Nah, nolongin orang itu bisa juga jadi indikator luka trauma bawah sadar seseorang. Ya misalnya takut akan kesendirian, takut ditinggalkan, itu sering jadi akhirnya dia masuk dalam kondisi people pleaser, harus nolongin orang terus menerus. Kayaknya kalau nggak nolong tuh rasanya dosa atau bersalah banget misalnya. Nah bisa jadi kayak gitu. Atau dulu pernah ditolong terus seneng banget gitu. Jadi yang menciptakan itu bisa ada dua hal, yaitu overjoy dan overpain. Ya, jadi overjoy itu bisa jadi luka yang bikin kita craving atas hal itu. Misalnya kita pernah senang banget ketika ditolong sama orang lain tuh. Saya dulu pernah gitu ya, ketika ada teman saya yang bantuin, saya kayak wah bersyukur banget. Akhirnya saya ngerasa kalau dibantuin orang tuh kayak senang banget gitu. Nah jadi senang yang berlebihan yang bikin saya jadi kayak harus pengen banget dibantuin orang. Jadi kalau misalkan ada yang dibantuin, ngebantuin saya tuh saya senang banget gitu. Dan saya harus ngebantuin orang juga. Karena apa? Dulu pernah ngerasain kayak gitu. Nah, overjoy bisa jadi locking di bawah sadar kita. Overpain juga bisa. Overpain itu ya luka ya. Misalnya kita dulu kecil jarang diperhatikan, misalkan kesendiriannya kuat sekali. Momen-momen ngelihat keluarga ribut melulu, kita merindukan keluarga yang baik, pengen gitu. Nah, itu bisa jadi luka. Sehingga akhirnya jadi uring-uringan, misalnya gampang sedih, gampang marah, ya atau masalah-masalah lainnya. Jadi kalau punya kesedihan, kemarahan yang konstan, ya kayak dalam 1 minggu tuh 5 kali misalkan sedih gitu ya, nah itu perlu dicek.